aturan PBB, dan hal ini tentu saja menjadi suatu diplomasi yang bersifat formal. Jadi sebenarnya kalau mengikuti hukum internasional, Iran itu sudah mengikuti aturan dari PBB, sehingga negara-negara di dunia ini bisa menilai gitu kan, siapa yang sering melanggar hukum internasional. Tentu saja adalah Amerika dan Israel. Dan ini merupakan suatu kebijaksanaan dari Imam Ali Khamenei untuk memahami tentang dinamika politik global. Jadi ini seorang pemimpin yang dianggap tradisional, seorang pemimpin yang mungkin dianggapnya hanya sibuk beribadah saja, tapi bisa memahami peta geopolitik dunia. Dan dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa menentukan posisi unipolar di dalam hubungan internasional itu tentu saja akan memiliki resiko seperti yang ditetapkan oleh Iran, Kuba, atau Venezuela. Tetapi tentu saja apa yang dilakukan Iran ini memiliki sesuatu yang signifikansi, suatu penegasan terhadap komitmen. Iran ini bukan negara yang menutup mata terhadap penindasan rakyat Palestina. Hanya negara Republik Islam Iran yang tegas menyatakan kemerdekaan terhadap Palestina. Ini menjelaskan tentang posisi politik yang bermoral. Kita bisa menyaksikan misalnya Arab Saudi, Yordania, Qatar, mereka memiliki kedekatan dengan Israel. Bahkan baru-baru ini Uni Emirat Arab mempererat hubungan dengan Israel, melakukan latihan bersama militer. Hal ini menandai bahwa Uni Emirat Arab ini lebih mementingkan stabilitas kawasan, lebih mementingkan kepentingan ekonomi mereka daripada mementingkan tentang saudara mereka yang sesama Islam di Palestina. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin ini harus mendalam. Jadi Said Ali Khamenei tidak ada kompromi terhadap Israel, tidak perlu ada kerjasama terhadap Israel. Dan ini tentu saja pilihan sangat berat, karena Israel memang bersama Amerika memiliki kekuatan yang signifikan dalam ekonomi. Tetapi di tahun 2026 ini, Eropa misalnya sudah mulai ingin menghentikan ketergantungan terhadap Amerika, dan ini menandai bahwa peristiwa perlawanan Iran terhadap Amerika dan Israel ini menjadikan suatu momentum politik. Dan ini adalah peran dari Syed Ali Khamenei yang tegas untuk melawan dominasi Amerika. Ini soal politik global. Dalam hubungan Imam Ali Khamenei dengan rakyat, beliau adalah seorang ulama dan tentu saja tempat di mana orang akan bertanya tentang masalah kehidupan, baik fikih atau tentang fikih atau muamalah, yang tentu saja beliau akan terbuka untuk memberikan jawaban terhadap persoalan umat. Beliau juga memiliki suatu komitmen dalam pendidikan gitu kan. Begitu banyak orang diberikan beasiswa di Iran, belajar di Qum, di Teheran, itu gratis gitu kan, gratis, suatu yang unik gitu. Bangsa yang sedang susah gitu kan, diembargo secara ekonomi, dipropaganda sebagai negara teroris gitu kan. Tapi mereka masih membantu untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada semua yang ingin belajar di Iran.
Dan ini bukan sesuatu yang sangat udah terjadi lama gitu. Banyak mahasiswa di Indonesia ini yang pergi ke Iran, baik di Teheran, di Qum, atau di Isfahan. Jadi Imam Khamenei ini sangat berkomitmen untuk membantu siapapun di dalam bidang pendidikan. Dan itu tentu saja akan membangun suatu emosi gitu, akan membangun suatu perasaan bersama gitu kan, bahwa ya memang Iran ini tidak seperti yang dipropagandakan oleh Amerika. Dan ini adalah peran atau komitmen dari Syed Ali Khamenei. Jadi bayangkan ya, negara yang dipropagandakan sebagai blok teroris tetapi memiliki komitmen untuk membantu siapapun yang ingin belajar. Di Iran ini mereka belajar filsafat, belajar agama, belajar kedokteran, dan berbagai ilmu yang lain. Jadi peran dari Syed Ali Khamenei ini sangat penting terhadap terhadap kebangkitan Islam ini. Jadi beliau adalah seorang pemimpin tertinggi Republik Islam Iran yang memiliki kebijaksanaan, memiliki ketegasan untuk kemanusiaan, misalnya melakukan perlawanan terhadap Israel. Dan ini faktanya sekarang Israel poranda oleh serangan Iran. Ya tentu saja Imam Khamenei ini seorang yang mencintai damai, tapi ketika dia diserang tentu saja melakukan suatu perlawanan itu adalah sebagai suatu kehormatan, sebagai suatu yang harus dilaksanakan gitu. Daripada kita mati, tentu saja kita harus melakukan perlawanan. Dalam sistem pemerintahan yang demokrasi gitu kan, rakyat Iran ini diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya. Dan demokrasi ini kan tentu saja adalah memberikan siapa yang terbanyak dia yang akan menang gitu kan. Nah, ini rakyat Iran memilih pemimpinnya bebas gitu kan. Bebas. Tapi tentu saja harus dalam suatu koridor, dalam batasan konstitusi Iran. Hal ini sesuatu yang biasa saja gitu. Jadi Iran itu bukan negara yang otoriter, bukan negara yang sangat menakutkan gitu kan. Dan ya memang pernah terjadi suatu peristiwa tindakan keras dari aparat untuk para demonstran, itu suatu hal yang biasa saja gitu. Dan tentu saja memang peristiwa di lapangan, misalnya ada yang meninggal, kekerasan, hal itu sesuatu yang memang bisa diperdebatkan, sesuatu yang sangat bisa dibicarakan. Hal itu memang digunakan oleh Barat, khususnya media Barat, dipropagandakan bahwa Islam Iran melakukan kekerasan gitu. Dan hal ini tentu saja bagian dari propaganda. Imam Ali Khamenei di tahun 2026 ini syahid. Dia meninggal diserang oleh Amerika dan Israel. Tetapi kita harus tahu bahwa bagi bangsa Iran gitu kan, mati itu bukan persoalan, tetapi mati sebagai apa dan mati sedang apa itu yang menjadi persoalan. Jadi Imam Ali Khamenei tentu saja tidak takut mati, dan rakyat Iran juga tidak takut mati, apalagi kalau itu adalah perang melawan Israel atau Amerika. Jadi ini bangsa yang berbeda gitu dengan bangsa dari Timur Tengah gitu kan. Saya pikir ketika Iran misalnya menyerang pangkalan militer AS di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi, ya saya pikir negara Timur Tengah ini tidak akan berani menyerang Iran gitu kan. Pertama ya karena orientasi dari negara Timur Tengah ini adalah ya ekonomi gitu kan. Mereka tidak akan mau rugi gitu. Tidak mau rugi dalam waktu jangka panjang. Dan mereka juga tentu saja menghitung gitu kan, kemampuan
alutsistanya gitu kan. Tidak mungkinlah menyamai alutsista dari Iran gitu kan. Nah, ini juga menandai bahwa Syed Ali Khamenei telah berhasil membangun infrastruktur militer gitu kan. Dia fokus pada sistem pertahanan, dan tahun 2026 ini kita menyaksikan bahwa Iran memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat, dan mereka menyulitkan Amerika, menyulitkan Israel. Dan tentu saja kalau kita mau mengatakan bahwa saat terjadi perang antara Iran dan Amerika dan Israel, siapa yang kalah? Ya tentu saja adalah Amerika dan Israel. Lalu dibuatlah gencatan senjata untuk menutupi malu dari Amerika. Dibuatlah blokade Selat Hormuz, dan tentu saja hal itu hanya sebagai suatu cara untuk menghentikan perang, dan Amerika sebenarnya kalah. Jadi kita sudah memahami persoalan dinamika pemerintahan dari Syed Ali Khamenei. Kini kita berbicara objektif saja ya. Kita berbicara objektif. Kita berdasarkan data. Syed Ali Khamenei ini pemimpin yang berhasil, yang membimbing rakyat Iran untuk tetap kuat, untuk tetap bisa bertahan menghadapi embargo ekonomi, menghadapi ancaman yang mungkin selalu akan terjadi dari Israel. Dan Syed Ali Khamenei seorang pemimpin yang terbuka. Kita bisa membandingkan bahwa di Iran itu adalah pemerintahan yang bersifat demokratis, tidak feodal, tidak monarki, dan tentu saja tidak otoriter. Hal ini sudah berjalan semenjak dipimpin oleh Syed Ali Khamenei. Hal ini menjadi sangat signifikan bahwa di dunia Islam masih ada negara, masih ada sosok seperti Syed Ali Khamenei. Dia seorang pemimpin, dia sebagai pengendali otoritas kekuasaan, tapi tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dia tidak feodal, dia tidak memperkaya dirinya sendiri. Saat ini kita menyaksikan bahwa seorang pemimpin mempunyai kekuasaan, tapi dia menyalahgunakan kekuasaan. Dia memperkaya diri sendiri. Hal ini tentu saja adalah haram bagi Syed Ali Khamenei. Jadi sesuatu yang haram untuk menyengsarakan rakyatnya gitu. Dan saat ini kita kehilangan sosok Syed Ali Khamenei, dan beliau sudah syahid. Tetapi kepemimpinan dan semangat revolusi di Iran ini akan terus berlanjut. Apapun yang terjadi, saya pikir semangat dari Imam Khomeini, semangat dari Imam Ali Khamenei ini akan selalu dikenang oleh bangsa Iran untuk menjadi penunjuk jalan ke depan. Apapun propaganda dari Barat, tentu saja ini tidak akan bisa menghentikan, tidak akan bisa merubah sejarah bahwa setelah revolusi Islam Iran tahun 1979, Iran menjadi negara yang kuat secara militer, menjadi mandiri secara ekonomi, dan juga memiliki relasi diplomasi dengan negara-negara yang tentu saja yang akan membuat perubahan tatanan dunia baru. Khamenei dengan sistem demokrasinya tidak akan membungkam setiap orang untuk bicara. Syed Ali Khamenei dengan kebijaksanaannya tidak akan mungkin menindas perbedaan mazhab. Imam Ali
Khamenei dengan kekuasaannya tidak akan menyerang negara Islam tanpa alasan. Jadi penyerangan terhadap Timur Tengah karena di sana adalah pangkalan Amerika, ada pangkalan militer Amerika. Hal ini tentu saja sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Misalnya negara Timur Tengah merubah sikap, mereka kembali lagi kepada persatuan umat Islam. Imam Ali Khamenei pasca perang dengan Amerika dan Iran saat ini tentu saja akan menjadi suatu simbol perlawanan gitu. Suatu kebanggaan kita memiliki seorang pemimpin yang mati demi membela kebenaran gitu kan. Jadi Imam Khomeini dan Imam Ali Khamenei adalah suatu simbol kebijaksanaan, suatu pemimpin yang memiliki kekuasaan tapi bijaksana, tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak feodal, tidak memperkaya diri sendiri, dan ini suatu pemimpin yang memiliki moralitas ya kan? Kalau menurut filosof Al-Farabi, dia adalah seorang filosof yang menjadi raja gitu kan. Dan ini sesuatu yang jarang dimiliki di negara dunia Islam yang lainnya. Kalau nggak di negara Timur Tengah itu, pemimpin itu kalau nggak raja, dia adalah seorang diktator gitu kan, penguasa ekonomi gitu kan. Dan tentu saja akan membatasi kebebasan demi kepentingan dirinya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kiprah dan pemikiran dari Sayyid Ali Khamenei. Semoga bangsa Iran tetap kuat dan bisa mewarnai perjuangan pembebasan Palestina dan bisa menularkan semangat revolusi, tidak gentar melawan dominasi Amerika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.